Gaji fantastis yang didapatkan pegawai negeri sipil pemerintah Provinsi DKI ternyata mulai mendatangkan kecemburuan dari anggota DPRD DKI Jakarta. Ya, para anggota DPRD DKI Jakarta menilai jumlah gaji per bulan anggota DPRD DKI saat ini sangat kecil. Mereka minta ditingkatkan menjadi 70 juta hingga 150 juta rupiah per bulan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta tahun 2015 masih digodok Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam pembahasan itu, anggaran gaji dan tunjangan pimpinan serta anggota DPRD sebanyak 106 orang meningkat untuk tahun anggaran 2015. Total gaji dan operasional DPRD naik dari 42 miliar dalam APBD 2014 menjadi 60 miliar rupiah. Angka ini naik sekitar 18 miliar rupiah. Kenaikan tunjangan DPRD nampak besar di tunjangan perumahan, adapun anggaran perumahan yang diterima ketua dan wakil ketua DPRD dari 20 juta menjadi 40 juta rupiah. Sementara anggota dari 15 juta menjadi 30 juta rupiah atau naik 100%. Selain tunjangan perumahan, asuransi kesehatan juga terjadi peningkatan dengan selisih mencapai 90 juta rupiah. Namun ada pula tunjangan yang diturunkan, yakni tunjangan PPH, tunjangan badan kehormatan, serta tunjangan alat kelengkapan lain. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri, penentuan besarannya harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas besarannya. Ditambah lagi dengan kisruh yang sempat terjadi antara DPRD DKI dengan Pemprov DKI terkait dana siluman. Oke, Good People pasti masih ingat dengan kasus kekerasan yang dilakukan oleh Chris Brown kepada Rihanna tahun 2009 lalu kan. Nah, Jumat kemarin berita kembali datang dari kasus ini. Ya, setelah melalui hukuman percobaan selama 6 tahun, pengadilan akhirnya resmi membebaskan Chris Brown. Setelah menjalani berbagai proses hukum terkait tindak kekerasan yang dilakukan Chris Brown pada mantan kekasihnya Rihanna pada 2009 silam, Jumat lalu, tepatnya pada 20 Maret 2015, pengadilan dengan resmi membebaskan pelantun With You tersebut. He has now completed 1,000.5 hours of community labor, which is required in this matter. And with regards to the prior incidents that were described in earlier probation reports indicating events that occurred in Los Angeles County as well as in the San Jose area, that the defendant is not involved in either of those incidents. Dengan dibebaskannya Chris Brown dari hukuman percobaan yang harus dilaluinya selama kurang lebih 6 tahun, sang pengacara Mark Geragos merasa sangat lega. Well, obviously, I couldn't be more delighted. I mean, it's been, I think, 6 years since I first met this young man, and it's been a rather tumultuous 6 years. But he is at a spot right now and in a place right now that I couldn't be prouder of him. The court terminated his probation today, which is a monumental feat for him. He's completed everything that he was ordered to do. He really has turned his life around. He really has become quite an inspiration, I think, to a lot of people, and I just couldn't be prouder and happier for him today. Dari semuanya itu, tentunya tidak ada yang lebih bahagia dari Chris Brown sendiri. Terbukti setelah ia dinyatakan bebas, pria pecinta tato ini langsung berceloteh lewat akun Twitter pribadinya. Ia mengungkapkan rasa syukurnya dengan menulis, "Aku bebas, terima kasih Tuhan." Well, congratulations Mr. Brown. Wakapolri Badrodin Haiti menyatakan 5 orang yang ditangkap oleh kepolisian di 4 tempat di Jabotabek terlibat organisasi ISIS. Mereka ditangkap dengan bermacam alat bukti, salah satunya adalah beberapa handphone dan uang tunai rupiah dan dolar. Kepolisian bersama Satgas Anti Teror dan Densus 88 telah menangkap 5 orang yang diduga kuat masuk dalam jaringan ISIS. 5 orang itu adalah orang-orang yang diduga ikut mendanai atau membantu perekrutan anggota ISIS di Indonesia. Salah satu yang telah ditahan adalah orang yang memiliki website yang isinya adalah provokasi dan ajakan ikut organisasi ISIS. Wakapolri Badrodin Haiti mengatakan mereka terbukti terlibat dan saat ini dalam proses pendalaman apakah ada tindak pidana lain dari para tersangka itu.
Kapolri menyatakan mereka bisa saja dikenakan Undang-Undang Anti Teror dan KUHP tergantung dari alat bukti yang didapat lebih lanjut oleh pihak penyelidik Polri. Kita sedang lakukan pemeriksaan, tetapi data awal yang kita dapatkan bahwa mereka memang terlibat di dalam jaringan ISIS. Apakah nanti terlibat di dalam perekrutan, dalam pendanaan, atau mungkin di dalam sosialisasi propagandanya mereka. Kalau dideportasi nanti, cuman saya waktunya belum jelas, kemungkinan ada 12 yang akan dideportasi karena yang 4 ini masih ada yang hamil sehingga ditunda deportasinya. Oleh karena itu kita siapkan nanti handing overnya, kemudian nanti kita siapkan pemeriksaannya, setelah itu kita